Dek, papa nggak marahin mama kok sayang. Nih, sebenarnya mama bawa makanan. Tadi udah mau makan. Mama cuma bawa makanan. Jerit tangis sang putra tak ingin bertemu ibunda lantaran takut sang ayah marah, toreh pedih paling perih untuk Paula Verhoeven. Hancur berkeping hatinya tersayat sembilu yang teramat menyiksa. Ia yang melahirkan, merawat penuh cinta, harus telan kenyataan pahit seperti ini. Betapa inilah realita perceraian dengan Mbak Imong yang tak ingin kedua anak mereka yang masih di bawah umur berada dalam asuhan sang ibu. Dan jerit tangis sang putra ini membuat Paula nyaris menyerah untuk perjuangkan hak asuh anak di pengadilan agama. Apa? Jangan mama. Kita pergi Mas Mbak Imong, jangan melarang anak untuk bertemu, seorang ibu untuk bertemu anaknya. Karena di situ masing-masing punya hak, apalagi anak masih usia kecil gitu yang pasti membutuhkan seorang ibu. Jadi jika saya juga ngalamin namanya perceraian sih emang tidak semua orang itu bisa baik-baik ya. Seharusnya ingat ke masa kita baik bertemu dan berpisah pun harus baik pula. Harusnya jangan begitu ya. Ibu kan harus ketemu sama anaknya. Masa digituin? Sang putra bungsu terguncang, tersirat ada trauma yang membelenggu. Anak saat ini justru merasakan situasi mengancam. Barangkali tidak secara langsung pada dirinya, tapi pada orang-orang yang tadi ada dalam interaksi sosial itu. Nah, kalau situasi yang mengancam yang dia rasakan, maka anak akan memaknai bahwa interaksi sosialnya itu tidak aman. Kalau tidak aman yang dia rasakan, maka anak berpotensi mengembangkan rasa bersalah. Nah, saya mau highlight di rasa bersalah. Karena ketika dia menyaksikan situasi-situasi yang mengancam, contoh ayah ibunya cekcok ya, nada suara tinggi, kemudian ada unsur saling memberi komentar-komentar keras pada pemahaman anak, atau kata-katanya itu menyakitkan bagi anak. Nah, bisa jadi anak ini tipe yang sensitif sehingga dia cepat menangkap rasa-rasa nggak enak. Nah, kalau ini disaksikan oleh anak, maka anak merasakan bahwa ketika saya ada di situ, situasi mengancam ini terjadi. Sehingga anak membangun, ini gara-gara saya. Itu rasa bersalah yang mungkin bisa dimunculkan oleh anak. Dan sewaktu-waktu ini akan membangun kesedihan dan ketakutan pada anak. Jerit tangis Kenzo, tak ingin sang mama datang ke rumah lantaran takut dimarahi sang ayah, sontak memantik simpati netizen untuk Paula. Ramai-ramai netizen kecam tindakan Baim yang dinilai berniat pisahkan seorang anak dengan ibu. Kecaman ini bermuara pada aksi boykot Baim Wong. Netizen suarakan untuk tidak mensupport semua karya Baim, termasuk film-film yang tengah diproduksi Baim. Mungkin netizen berpendapat kayak gitu mungkin karena Baim Wongnya seperti itu kepada Kak Paula kan. Ya makanya akhirnya orang nggak suka sama Baim, akhirnya diboykot kan. Ya mungkin ya netizen itu pasti berpendapat kan, mana yang terbaik, mana yang enggak gitu. Kalau pendapat saya ya Mas Mbak Imong jangan seperti itu, akhirnya kan akan mematikan usahanya juga gitu. Kan seorang ayah harus menafkahi anaknya, jadi jangan adalah seperti itu gitu. Ya saya setuju juga sih sama netizen ya yang bilang boykot juga karena kesel, wajar gitu. Tapi saya sarankan untuk selalu berbaik-baik aja. Dikecam netizen, Baim angkat bicara. Lewat komentar terhadap salah satu netizen, Baim menyebut semoga dirinya tak seperti yang ditudingkan, pisahkan seorang anak dari ibunya. Ketidakmatangan orang tua, entah siapapun, entah ibu, entah ayah itu ya, yang ditunjukkan secara terbuka kepada anak, itu memberikan sebuah pesan pada anak. Oh, bahwa ancaman ini nyata. Bahwa saya diperbolehkan tahu tentang ya ketidaksukaan salah satu pihak pada pihak lain misalnya, atau orang tuanya dengan terbuka membuka nih konflik yang terjadi. Jadi anak belajar, oh konflik itu ada di sekitar saya dan itu tentang saya loh, karena mereka orang tua saya. Nah, tidak ada orang yang suka dengan konflik kan sebenarnya, apalagi anak.
Nah, dengan karakter anak yang peka, sensitif, maka konflik itu kembali lagi dianggap sebagai sebuah ancaman. Nah, orang-orang tidak pernah mau berada dalam situasi terancam, gak ada yang mau. Jadi anak secara tidak disadari dia ingin keluar dari situasi terancam. Nah, untuk itulah dia memohon supaya tidak terjadi situasi pertemuan. Suara klarifikasi Baim tentu saja diabaikan netizen. Kecaman keras terus dilancarkan untuk Baim. Nyaris di setiap unggahan Baim dibombardir netizen dengan komentar miring dan seruan memboikot dirinya. Akankah ini akhir kejayaan Baim Wong di panggung hiburan? Akankah seruan boikot terhadap Baim akan direalisasikan netizen? Dengan tidak menonton setiap karya Baim terkhusus film, akankah bisnis yang dijalankan Baim bakal meredup gegara kehilangan pelanggan? Waktu akan ungkap kebenaran. Yang pasti, unggahan Baim yang sempat perlihatkan kebersamaan dengan Paula dan kedua anak mereka seakan cuma pencitraan belaka. Ciptakan suasana yang kondusif bagi anak. Jadi penting bagi kedua orang tua untuk bicara tidak tentang siapa pasangannya, bukan tentang ayah kamu begitu ya, tapi tentang saya, mama. Jelaskan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada anak. Citra Baim hancur lebur di mata netizen. Tindakannya yang pertahankan hak asuh anak hingga diduga pisahkan anak dari ibu salah di mata netizen. Perjuangan Baim yang mengaku sebagai ayah sekaligus ibu bukan memantik simpati, tapi malah dibenci netizen. Saya semenjak papa meninggal mau tenang aja, nggak mau ada rasa gimana-gimana, tanggung jawabnya masing-masing aja. Kalau saya sebagai ayah, yang sekarang jadi seorang ibu juga kali ya, ngerasain banget. Jadi Dua peran itu. buat saya menyenangkan lah, menikmati banget. Kita sedari awal dan Paula tuh sangat menghormati Baim sebagai ayah, sangat menghormati. Ayahnya baik, itu sebenarnya. Nah, jadi persoalan itu biar nanti kita akan mengkontestasikan gitu ya, atau mendiskusikan itulah ya di ruang persidangan. 6 bulan sudah Paula berpisah dari kedua anak yang dilahirkan. Hatinya tentu saja terus menangis. Bagaimanapun, sebelum perceraian terjadi, seluruh waktu Paula untuk kedua anak tersayang. Tapi kini ia harus dipisahkan dari kedua buah rahimnya. Dan suara polos yang diduga milik Kenzo, yang mengungkap ingin menjaga sang ibu serta mengajak sang kakak untuk pergi dari rumah, menyeratkan kerinduan pada sang ibu.